Pengurus organisasi seperti itu merawat anak tiri, menghabiskan biaya, sementara anak sendiri diomelin mulu. Ya bagaimana ini? Saya kira paham maksudnya lah ya. Contoh lah sekarang, Kiai Iman tuh anak sendiri loh, anak kandung. Dia aktivis NU, mati-matian bela NU, pengurus NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub Itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Raden Syarif Rahmat terkait dengan pernyataan para struktural PBNU yang notabene dianggap sebagai menganaktirikan para kiai-kiai muda NU yang notabene sedang marak mengkaji mengenai nasabah Alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru oleh para petinggi PBNU dianggapnya sebagai memfitnah dan mengadu domba. Hal tersebut disampaikan oleh Kiai Syarif Rahmat sebagai menganaktirikan yang notabene Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai pengurus di PBNU, Lembaga Basul Masail sebagai ketua RMI di Provinsi Banten dan sebagai pengurus MUI Provinsi Banten. Hal inilah yang disayangkan oleh Kiai Syarif Rahmat, kenapa tidak diundang secara personal baik dari Kiai Imad maupun dari Robitoh Alawiyah untuk berdiskusi tentang kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait dari apa yang tadi saya sampaikan di awal mengenai tesis kajian nasabah Alawi. Hal inilah yang saat ini disayangkan oleh Kiai Syarif Rahmat, karena berita sudah merebak di seantero jagat, tapi apa yang disampaikan oleh PBNU justru menampik daripada kajian Kiai Haji Imad, sehingga mengesampingkan ilmu yang ada. Wajar bila Kiai Haji Syarif Rahmat memberikan masukan kritikan keras kepada pengurus PBNU yang notabene tidak tanggap adanya polemik ini sehingga menyebar viral di seluruh media sosial, dan sekelas Kiai Abbas, sekelas Raden Tumenggung Wirahadining Ratu Bagus Mugi ikut menyuarakan hal tersebut, tapi PBNU justru membela salah satu pihak sehingga dianggap menganaktirikan Kiai Imad dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bagaimana video pernyataan Kiai Raden Syarif dalam video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf, NKRI agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus organisasi seperti itu merawat anak tiri, menghabiskan biaya, sementara anak sendiri diomelin mulu. Ya bagaimana ini? Saya kira paham maksudnya lah ya. Contoh lah sekarang, Kiai Iman tuh anak sendiri loh, anak kandung. Dia aktivis NU, mati-matian bela NU, pengurus NU, tapi diserang mulu di medsos. Padahal yang dibicarakan Kiai Iman itu bukan dia kok, bukan NU kok. Panggil, berani ya debat gitu loh, jangan diserang. Wah ini anakku nakal nih, melemparin rumah orang, ya panggil baik-baik, tanya kenapa alasan melemparin rumah orang gitu loh. Misalnya kenapa dia kok ngusir tamu yang datang, misalnya kenapa sih kamu ada tamu malah ditolak ke rumah kita, mungkin dia punya alasan, tanya.
itu tamu itu kemarin juga pas masuk di situ malah ngambilin isi lemari, kan bisa aja punya alasan. Bu ini enggak diserang terus Gus Abbas. Ini bukan orang kecil-kecil loh. Kita tahu Mbak Kiai Fuad Hasyim, mbahnya juga, mbahnya Gus Abbas itu, Kiai Abbas ini termasuk yang ikut melahirkan. Tidak mungkin cintanya ke NU itu kecil, mungkin lebih besar dari sampean semua itu. Tapi ala kulli hal kita tidak mengatakan benar atau salah. Bijaklah, ini ada sesuatu gitu loh. Sebenarnya masalahnya gampang cepat diselesaikan jika sebagai orang tua PBNU itu menyadari bahwa rakyat ini sudah terbagi atau rakyat ini sudah menanti sejak lama. Kenapa tidak sejak awal gitu loh? Kalau dari awal bikin pernyataan, diundang semuanya kumpul, kemudian bertindak secara adil, selesai. Masalah nasab, polemik nasab, itu gua yang dilakukan PBNU. Ketika umat sudah mulai menganalisa, mengkaji tentang nasab Ba'alawi atau Abaid, timbul polemik. Di beberapa tempat sudah ada diskusi kecil-kecil. Sejak awal saya sudah minta teman-teman BNU, undanglah Kiai Iman, undanglah Habibah Alawiyah, diskusi di depan PBNU, kan bermartabat. Jangan bocor keluar. Sekarang sudah kemana-mana, orang awam sudah bicara. Apa pantas sekarang seorang Rois Am dikritisi oleh anak-anak muda NU? Yang itu adalah su'ul adab loh. Aslinya su'ul adab. Santri tidak pantas mengkritisi ulama, tetapi ada kekecewaan yang sangat berat di hatinya. Terpaksa menghilangkan adabnya karena ada sesuatu yang sangat mendesak. Masyarakat sudah bergolak di mana-mana. Dan kalau ini dibiarkan, besar masalahnya. Nah, berulang kali saya katakan, cepatlah PBNU jangan ngomong malah menyerang Kiai Iman. Tidak bijak dong itu namanya. Ya. Dulu ketika kasus Gus Muafik, Gus Muafik bicara tentang Nabi itu berebes, itu betul, ada hadisnya kok, itu benar. Seorang orang menghina Nabi, PBNU bukannya membela anaknya, atau paling nggak panggillah, nasihati jangan begitu lagi. Ini tidak, cenderung menyalahkan. Nah ini kita tersinggung Pak. Anak muda, generasi muda NU yang bicara benar disalahkan, kok malah orang tuanya ibaratnya gini, dipukul sama orang lain, diinjak juga sama orang tuanya. Jejak digital masih ada. Ini tidak bijak. Nah hari ini ketika sudah banyak di mana-mana tokoh-tokoh NU bicara, kiai-kiai NU bicara, mulai dari yang kampung sampai yang kota, yang muda sampai yang tua, bicara semua, tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan itu adalah penghinaan. Ini kajian. Dan kajian itu berangkat dari analisa beberapa perilaku manusia, perilaku mereka yang dianggap rasa-rasanya perlu dikaji ulang kebenarannya.